Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 17. Kamar hotel nomor 25. Aku segera memarkirkan kendaraanku setelah tiba di perusahaan. Masih seperti sebelum-sebelumnya. Beberapa karyawati sepertinya tidak suka denganku. Aku tidak tahu apa yang membuat mereka bersikap seperti itu. Padahal selama ini, aku tidak ada sedikit pun masalah dengan mereka. Oh, ternyata perempuan perusak rumah tangga orang. Penampilan terlihat agamais, tapi sayang kelakuan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Pantas saja dengan mudah, dia bisa menduduki posisi sebagai asisten pribadi. Ucap Rida, salah satu karyawan yang bertugas di meja resepsionis. Karma itu ada. Apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Mungkin balasannya bukan hari ini, entah lusa, tapi itu pasti akan terbayar tunai. Ada baiknya kita jaga suami kita baik-baik dari tanaman benalu sebelum merambat masuk ke dalam rumah. Enak saja, kita susah payah banting tulang. Setelah sukses, perempuan lain yang menikmati hasilnya. Balas temannya dengan suara sedikit meninggi. Aku sangat yakin kalau mereka sedang membicarakan diriku. Bisa jelaskan apa maksud dari ucapan kalian barusan? Kami tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Kami hanya membicarakan benalu yang ada di luar sana. Kalau kamu tersinggung, itu urusanmu. Kalian rupanya ingin bermain-main denganku. Ingat, sebelum aku hadir di sini, Pak Rino dan Meli sudah pisah. Jadi dari mana kalian bisa beranggapan kalau aku sebagai orang ketiga dalam kehancuran rumah tangga mereka? Kalau semua tersangka bisa mengaku, polisi tidak akan repot-repot untuk mencari bukti. Kalian berdua ini jelas-jelas cemburu padaku. Soalnya, Pak Reno lebih memilihku sebagai asistennya ketimbang kalian berdua. Atau jangan-jangan, selama ini kalian berdua naksir Pak Reno, tapi Pak Reno sama sekali tidak ada ketertarikan. Bertepuk sebelah tangan, mungkin begitu peribahasanya. Kamu? Keduanya sepertinya ingin menerkamku saat itu juga. Kenapa harus marah? Makanya jangan mengusik bila tidak mau diusik. Dan ingat, aku bekerja di sini, bukan keinginanku semata, tetapi karena Pak Reno yang memintaku. Jika kalian ingin protes, proteslah pada beliau. Aku dengan senang hati akan mengundurkan diri. Paham? Belum juga melangkah. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar memegangi pergelangan tanganku. Mulai hari ini, kalian berdua boleh resign. Aku tidak ingin mempekerjakan orang-orang yang attitude-nya kurang menghormati sesama karyawan. Semua gaji akan segera ditransfer oleh Pak Yudi, beserta bonus yang akan kalian terima selama bekerja di sini. Tolong Pak, jangan lakukan ini pada kami. Kasihanilah kami. Kemana lagi kami akan mencari pekerjaan sebaik di sini, kalau sampai Bapak memecat kami. Rida dan temannya segera berdiri sembari menunduk lesu di depan Pak Reno. Itu urusan kalian, dan aku sama sekali tidak peduli. Ayo Rini, tinggalkan mereka. Rida dan temannya bersujud menghalangi langkah kami, sembari menangis. Tolong Pak Reno, beri kesempatan pada kami satu kali lagi. Kami janji tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi. Cepat menyingkir sebelum aku memanggil Sapam untuk membawa kalian keluar dari sini. Bentak Pak Reno. Aku yang melihat hal itu sungguh tidak tega. Rida dan temannya sudah seperti dayang pada film kolosal zaman kerajaan, bersujud menyembah sang raja. Pak Reno, tolong beri kesempatan kedua pada mereka. Aku yakin dengan kejadian ini, mereka akan berubah. Betul Pak, kami akan berubah.
dan berjanji tidak akan melanggar peraturan perusahaan. Tampak Pak Reno berpikir sejenak untuk mengambil keputusan. Kali ini aku maafkan, tapi jangan harap lain kali. Lihatlah, orang yang tadinya kalian hina menyelamatkan kalian hari ini. Kalau aku, jangan harap. Satu lagi, tentang pernikahanku dengan Meli itu tidak ada hubungannya dengan Rini. Dan Rini ini bukan orang sembarang di perusahaan ini. Sebagian besar produk kita beredar di pasaran, berasal dari tokonya. Paham? Iya Pak, kami paham. Ibu Rini, maafkan kami. Ini semua gara-gara Ibu Meli yang memberi informasi yang tidak valid pada kami, hingga kami menuduh Anda yang bukan-bukan. Dia lagi. Orang itu benar-benar tidak ada habis-habisnya mencari masalah. Iya, aku maafkan. Tapi lain kali ada baiknya kalian mencerna terlebih dulu sebelum menelan informasi yang belum tentu kebenarannya. Takutnya akan timbul fitnah. Keduanya segera berdiri dan memberi jalan pada kami. Aku segera menarik tanganku dari genggaman Pak Reno sebelum kami melangkah menuju lift. Siapkan semua berkas dan kita berangkat ke Hotel Nirwana. Salah satu kolega kita dari luar daerah mengundang kita ke sana. Perintah Pak Reno saat kami sudah berada di ruangannya. Baik Pak, segera aku masukkan beberapa berkas ke dalam tas serta kebutuhan kerja Pak Reno. Setelah dirasa cukup, kami pun segera pergi. Sama seperti biasanya, Pak Reno mengemudi sedangkan aku duduk di sampingnya. Astaga, sampai lupa. Lupa apa? Seketika Pak Reno mengurangi kecepatan kendaraan. Tidak apa-apa, aku hanya lupa kalau hari ini aku ada janji dengan seseorang. Suamimu? Bukan. Terus? Apa itu perlu? Tentu perlu. Selama jam kerja berlangsung, kamu tidak boleh melakukan kegiatan lain di luar urusan kantor. Aku tahu dan paham itu. Jadi tenanglah, aku akan melakukan tugasku dengan baik. Bagus kalau kamu paham. Selagi Pak Reno sibuk mengemudi, kukirim pesan pada Pak Yusuf untuk menemuiku di Hotel Nirwana. Untungnya Pak Yusuf bersedia. Tidak berselang lama kemudian, kami akhirnya tiba juga di hotel. Aku mengikuti langkah Pak Reno sambil membawa tas. Aku menunggu sambil duduk di luar, sedangkan Pak Reno masuk ke dalam sebuah ruangan berdinding kaca. Dari tempatku saat ini, aku dapat melihat Pak Reno sedang menerangkan sesuatu pada orang-orang yang ada di dalam sana. Sembari menunggu, kuambil gambar dan berencana mengirim ke Nisa. Nisa pasti menyesal telah menyuruhku untuk menjadi asisten Pak Reno. Bisa jalan-jalan di berbagai tempat. Sudah beberapa gambar telah aku ambil, tapi belum juga ada yang berkenan di hati. Ku coba berdiri, lalu berpose menggunakan kamera depan. Handphoneku hampir saja terjatuh saat melihat dua sosok yang sudah tidak asing di dalam layar, sedang berjalan masuk dan berhenti di depan meja resepsionis. Apa yang mereka lakukan di sini? Masa mereka ingin menginap di hotel, padahal rumah mereka tidak jauh dari sini? Lalu, kenapa juga Pak Herman merangkul Miss Ramira, seperti sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara? Ini pasti sudah tidak beres. Aku yakin sesuatu sudah terjadi di antara mereka. Aku harus mengikuti mereka dan menyaksikan langsung apa yang terjadi. Tapi bagaimana jika Pak Reno mencariku? Sesaat aku berpikir dan kumantapkan niatku untuk mengikuti ayah mertuaku dan adik angkat Mas Hendra itu. Mbak, saya mau tanya, kedua orang yang baru masuk kemari menginap di kamar berapa? Tanyaku pada petugas di sana. Maksud Anda, Pak Herman? Betul. Kalau boleh tahu, Anda ini siapanya dan ada keperluan apa? Aku keponakannya.
ingin menyerahkan kunci mobil ini padanya. Kuperlihatkan kunci mobil Pak Reno. Pak Herman ada di kamar 25 di lantai 2 paling ujung. Terima kasih Mbak atas informasinya. Segera kuayun langkahku menuju ke arah lift. Lift terbuka, membawaku ke lantai 2. Tidak berselang lama kemudian, kembali lift terbuka. Aku segera keluar dan langsung menuju ke ruangan paling ujung, seperti informasi yang kudapatkan tadi. Terus beri komentar, agar sang penulis semakin bersemangat melanjutkan cerita ini. Terima kasih.